Malam itu, Daniel berjalan sempoyongan di trotoar kota, masih di bawah pengaruh alkohol. Resleting celananya terbuka, tapi ia tak peduli. Di wajahnya terukir senyum puas setelah melakukan perbuatan biadab pada seorang gadis yang ia temui di malam dingin selepas hujan. Dengan langkah goyah, ia menyusuri jalan sepi hingga tiba-tiba sosok berkelebat di hadapannya. Kaget, Daniel tersungkur ke aspal. Saat ia bangkit, sosok itu telah menghilang. Sesampainya di rumah, dalam penglihatan kaburnya, ia melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri di dekat pagar. Daniel menyengeringai dan mendekat dengan niat kotor. "Hei gadis, kau ingin bersenang-senang denganku?" serunya sambil tertawa mabuk. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang merayap dingin. Daniel menggeram. "Baiklah, lihat saja apa yang aku lakukan padamu." Ia melangkah cepat, tapi sosok itu melenyap dalam sekejap. Daniel mengumpat, namun lelah dan alkohol membebani tubuhnya. Ia masuk ke rumah, melempar tubuh ke tempat tidur, dan menatap jam dinding pukul 1:20 dini hari. Ia mematikan lampu dan bersiap tidur. Tapi baru saja memejamkan mata, suara aneh terdengar dari sudut kamar. "Brengsek, suara apa itu?" gumamnya sambil meraba saklar lampu. Saat lampu menyala, tak ada apa-apa. Daniel tertawa kecil. Ia mematikan lampu lagi, tapi suara itu kembali terdengar lebih dekat. Dengan gemetar, ia menyalakan korek api, dan saat cahaya kecil menerangi ruangan, ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di ujung ranjang, menunduk dengan kedua tangan memegang sabuk gitar yang menggantungkan sebuah gitar elektrik lusuh. Daniel menelan ludah. Ia memaksakan tawa. "Haha, hanya hantu gitar, lucu sekali." Ia bermain dengan lampu, menyalakan dan mematikannya berulang kali. Tapi tiba-tiba ia menjerit keras. Sesuatu mencengkram lehernya, menariknya ke dalam kegelapan. Malam itu menjadi akhir hidupnya. Seminggu kemudian, Erwin berdiri di makam Daniel, menaruh bunga dengan ekspresi datar. Ia tak bergabung. Daniel adalah sahabatnya, tetapi lebih dari itu, mereka berbagi kesenangan yang sama, memperdaya dan menghabisi nyawa gadis-gadis Malang. Malam itu, Erwin duduk di sofa, menonton rekaman aksi kejinya. Ia tersenyum puas, tapi tiba-tiba bel rumah berbunyi. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya. Saat membuka pintu, tak ada siapapun. Ia menutupnya kembali, tapi bel berbunyi lagi. Dengan waspada, ia mengintip dari jendela. Sebuah senyum terbentuk di wajahnya saat melihat seorang gadis cantik berdiri di depan rumah. "Korban berikutnya," bisiknya. Dengan cepat, ia menyekap gadis itu dan mengikatnya di kursi kayu di ruang tengah. Ia merobek bajunya dengan pisau tajam, bersiap melakukan kebiadaban seperti biasanya. Namun, sebelum ia mulai, bel berbunyi lagi. Kesal, Erwin membuka pintu, tapi tak ada siapapun. Saat ia menoleh kembali ke kursi penyekapan, jantungnya seolah berhenti berdetak. Gadis itu hilang. Pisau di tangannya pun berubah menjadi tikus yang menggigit jari-jarinya. Ia menjerit panik. Lampu padam, dan dalam kegelapan, suara seretan terdengar mendekat. Tiba-tiba, Erwin tersadar. Ia kini duduk terikat di kursi, mulutnya tersumpal kain. Ia meronta sekuat tenaga. "Siapa yang melakukan ini? Lepaskan aku!" Bel berbunyi lagi. Pintu terbuka sendiri, dan sosok perempuan berambut panjang merangkak masuk dengan ekspresi mengerikan. Ia mendekat perlahan, lalu dengan brutal menggigit bagian vital Erwin hingga terputus. Erwin menjerit kesakitan. Erwin berhasil melepaskan diri dan meraih tongkat baseball. "Mampus kau wanita gila!" Ia menghantam kepala sosok itu, tapi perempuan itu bangkit lagi seolah tak merasakan sakit. Dan saat itulah Erwin melihatnya. Seseorang berdiri di ambang pintu, menenteng sabuk gitar. Gitar lusuhnya terseret di lantai, mengeluarkan suara mengerikan. Erwin mundur ketakutan.
mencoba kabur tapi langkahnya kaku. Sosok itu tetap berjalan pelan, mendekatinya dengan pasti. Angin bertiup kencang, menekan tubuhnya hingga ke dinding. Dengan wajah penuh ketakutan, ia menangis, memohon ampun. Sia-sia, gitar melayang di udara, lalu menghantam tubuh Erwin dengan brutal. Ia tewas seketika. Polisi menemukan jasad Erwin dan Daniel dalam kondisi mengenaskan, dengan pik gitar tertancap di kening mereka. Tak ada sidik jari yang bisa diidentifikasi. Sementara itu, di tempat lain, seorang ibu paruh baya memeluk gitar lusuh dengan air mata berlinang. Ia menatap foto seorang pria yang sedang mengajari anaknya bermain gitar. Pria itu adalah suaminya, seorang musisi jalanan yang dulu dibunuh tanpa belas kasihan oleh 3 orang pria keji, Daniel, Erwin, dan seorang lagi yang masih hidup, Mr. Joker. Mr. Joker, pria berandal yang sering berkeliaran di malam hari, kini hidup dalam ketakutan. Ia tahu giliran dirinya akan tiba, maka ia mendatangi paranormal, berharap bisa diselamatkan dari bayang-bayang kematian yang mengintainya. Namun, malam itu, saat ia pulang dari diskotik dengan seorang wanita, sosok itu muncul di tengah jalan, menyeret gitar lusuhnya. Mr. Joker terjatuh dari motor. Dengan panik, ia menodongkan pisau ke wanita di sampingnya. "Keluarlah hantu brengsek, atau aku habisi dia." Tapi suara tawa menggema di udara. Joker tersentak. Ia mengenali suara itu. "Aku sudah menikmati istrimu dan adikmu sebelum membunuh mereka. Apa kau mau mati untuk kedua kalinya, ha?" Ia tertawa gila, menantang. Namun gitar lusuh itu melayang dan menghantam wajahnya berkali-kali. Darah berceceran. Joker tewas dengan ekspresi ketakutan. Di rumahnya, ibu dan anak yang menjadi keluarga dari pemilik gitar itu terikat, menjadi sasaran para begundal yang dipanggil Joker sebelum kematiannya. Pemimpin mereka adalah paranormal yang dimintai bantuan oleh Joker. Pertarungan mistis pun terjadi. Dengan sihirnya, paranormal itu berusaha mengempaskan sosok penyeret gitar ke dimensi lain. Namun, kekuatan dendam lebih besar. Dengan kekuatan supranatural, gitar lusuh itu menghantam sang paranormal hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Gerombolan penjahat pun lari ketakutan. Ibu dan anak itu akhirnya bebas. Tapi, apakah dendam gitar lusuh ini akan berakhir? Suatu malam, seorang remaja bernama Anita berjalan pulang dari pesta ulang tahun. Di tengah jalan, sekelompok pria menghadangnya, berniat melakukan kebiadaban yang sama seperti yang dilakukan Daniel, Erwin, dan Joker dulu. Namun, sebelum mereka sempat menyentuh Anita, angin kencang berhembus. Dari kegelapan, suara sertan gitar kembali terdengar. Dendam gitar lusuh itu belum usai.